wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ernawati dari mahasiswa semester 2 dengan NIM C4322322001 dengan mata kuliah Sejarah Perkembangan Islam di Indonesia. Jadi, pada video kali ini saya akan membahas mengenai mata pencaharian penduduk atau masyarakat Kesultanan Banten. Adapun tujuan membuat video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Sejarah Perkembangan Islam di Indonesia. Sebelum saya membahas mengenai mata pencaharian masyarakat Kesultanan Banten, saya akan membahas sedikit mengenai Kesultanan Banten ini. Jadi, Kesultanan Banten ini merupakan kerajaan Islam yang pernah berdiri di wilayah Banten. Kesultanan Banten ini didirikan pada abad ke-16 Masehi oleh seorang sunan yang bernama Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Meskipun beliau seorang sunan, beliau tidak pernah menjadi raja dari Kesultanan Banten ini. Raja pertama dari Kesultanan Banten ini adalah Sunan yang bernama Maulana Hasanuddin. Maulana Hasanuddin ini merupakan putra dari Syarif Hidayatullah atau seorang putra dari pendiri Kesultanan Banten ini. Maulana Hasanuddin ini terkenal sebagai raja pertama dari Kesultanan Banten ini. Nah, ini dia. Ini merupakan masjid yang mana masjid ini didirikan pada saat pemerintahannya Maulana Hasanuddin. Dan di dalam masjid ini terdapat sebuah kompleks bangunan yang mana letaknya di sebelah barat alun-alun kota kerajaan. Dan bangunan itu terdapat sebuah bangunan utama, tamah, menara, dan pemakaman. Pembahasan selanjutnya adalah pembahasan ke inti video ini, yaitu pembahasan mata pencaharian masyarakat Kesultanan Banten. Sebelum itu, kita harus mengetahui tata kota dan penduduk Kesultanan Banten. Secara garis besar, masyarakat atau penduduk Kesultanan Banten ini memiliki beberapa golongan, yang mana golongan itu terdiri dari bangsawan, golongan pejabat tinggi kesultanan, golongan budak, dan yang terakhir yaitu golongan umum masyarakat. Golongan bangsawan dan pejabat tinggi kesultanan ini terdiri dari penguasa dan keluarganya, yaitu seperti menteri, mangkubumi, kadis, senopati, laksamana, syah bandar, dan lain sebagainya. Sedangkan golongan budak ini adalah orang yang tidak memiliki kebebasan diri sendiri, yang mana keberadaannya disebabkan oleh karena tawanan perang atau mempunyai utang atau lain sebagainya. Sedangkan yang terakhir ini yaitu masyarakat umum. Masyarakat umum ini memiliki jumlah terbanyak dari Kesultanan Banten. Nah, golongan masyarakat umum inilah yang mana penduduknya memiliki mata pencaharian sebagai petani, pedagang, pekerja ahli, atau tukang, nelayan, pejabat pemerintahan, tentara, dan golongan keagamaan yang bertugas melayani masyarakat. Bahkan berdasarkan data arkeolog, beberapa pekerjaan berkaitan dengan keahlian atau tukang, seperti tukang batu, tukang bata, pemecah karang, tukang kayu, dan lain sebagainya. Nah, gambar di samping ini merupakan sketsa yang mana mengenali ada 33 permukiman di Banten pada tahun 1900-an. Nah, dari 33 permukiman ini dikenali beberapa permukiman yang didasarkan pada pekerjaan yang berlangsung di tempat tersebut. Yang mana tempat itu mencakup Pamarican, Pabean, Panjaringan,
Peratok, Pasulaman, Pamaragen, Pawilahan, Pakawatan, Pajanteran, Kapandean, Pasar, dan Kagongan. Tempat-tempat tersebut merupakan tempat berlangsungnya pekerjaan pada permukiman pada tahun 1900-an. Lalu, apa saja sih alat-alat yang dipakai masyarakat Kesultanan Banten untuk mencari mata pencaharian mereka pada kala itu? Ketika saya berkunjung, bahkan kunjungan ini bersama teman-teman saya, di mana kami mengunjungi Museum Banten Lama. Di sana terdapat beberapa peninggalan Kesultanan Banten. Bahkan di sana ada alat-alat yang katanya untuk mencari mata pencaharian masyarakat Kesultanan Banten pada kala itu. Jadi alat-alat itu yaitu yang pertama ada arit. Nah, arit ini sebuah alat memotong rumput atau padi dan sebagainya. Yang kedua ini yaitu cangkul. Nah, cangkul ini adalah alat pengolahan tanah tradisional digunakan untuk menanam tanaman yang berukuran besar. Nah, yang kedua yaitu alat pisau. Alat ini yaitu alat yang pastinya untuk memotong suatu benda. Selanjutnya yaitu mata baja. Nah, mata baja ini yaitu sebuah komponen dari alat baja dalam pertanian. Selanjutnya yaitu ada alat cungkil. Nah, alat cungkil tanah ini digunakan untuk mencungkil tanah. Selanjutnya ada bandul jala. Nah, bandul jala ini digunakan untuk menangkap ikan. Selanjutnya yaitu alat pemberat mata pancing. Nah, alat pemberat mata pancing ini digunakan untuk pastinya memancing. Selanjutnya yang terakhir yaitu mata pancing. Nah, mata pancing ini bagian pancingan yang berguna untuk mengaitkan umpan sekaligus tangkapan. Dapat disimpulkan bahwa alat-alat tersebut digunakan sebagai alat untuk mencari mata pencaharian penduduk Kesultanan Banten pada kala itu. Dan dapat dilihat juga bahwa Kesultanan Banten ini memiliki corak maritim, yang mana suatu hal yang berkenaan dengan laut, terutama hal yang berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan di laut. Oleh karena itulah, alat-alat tersebut selalu berkaitan dengan laut. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai Kesultanan Banten, apalagi mengenai mata pencaharian masyarakat Kesultanan Banten. Semoga dalam pembahasan video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.